Nah, jadi tampilan awalnya bakal kayak gini. Ada tutorialnya. Pertama-tama ya guys ya, kita close dulu aja ya, karena tutorialnya kan aku yang ngasih. Nah, jadi tampilannya bakal kayak gini. Ini tempat buat apa? Gak tau lah, pokoknya ini kalian besarin aja layarnya. Yang itu dengan geser berat duri face ini. Nah, sudah jadi. Nah, jadi di sini kita cuma bisa maju, mundur, bisa ngezoom gitu guys. Oke, lanjut tutorial pertama, gimana cara kita masukin bloknya. Pertama-tama kita pencet start, lalu pencet blok. Nah, tampilannya bakal kayak gini guys kalau di awal gini, ya kan? Nah, terus habis itu kalian wajib banget pencet enter atau tambat kalian ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak checklist, itu nanti baloknya bakal geser-geser sama rambut pas kalian mainin. Jadi itu wajib banget ya. Kalau enggak semuanya bakalan kacau balau ya guys ya. Oke. Nah, ini juga penting nih guys. Kalau kalian nggak mau towernya gelap, kalian tinggal scroll terus kalian unchecklist yang cat shadow. Nah, oke. Selanjutnya kita tutorialnya selanjutnya kita buat tutorial cara memindahkan baloknya. Nah, caranya itu kita pencet select terus pencet baloknya, terus kalian pencet move. Nah, biru buat kayak gini, pokoknya kayak gini. Biru buat maju mundur, merah buat kiri kanan. Tapi kalau merah ini beda-beda ya, itu sama-sama dengan kertas yang manapun. Oke, lanjut cara besarin sama lebarin baloknya. Nah, caranya itu pencet scale. Nah, ini sama aja kayak tadi, di setiap arah bakal beda fungsinya. Kecuali hijau. Nah, ini hijau buat ke atas sih, baru buat lebarin, itu lah pokoknya, sama aja lah. Nah, kalau kalian mau buka baloknya, kalian mau pencet right. Nah, ini guys, ini lah pokoknya ya. Oke, selanjutnya kalian mau tutorial gimana cara bikin bloknya jadi transparan. Nah, caranya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu yang langsung transparan banget tapi nggak bisa diatur tingkat transparannya, atau yang bisa diatur. Pertama-tama nggak bisa diatur dulu, kalian scroll ke paling bawah. Nah, ada material, kalian pencet sampingnya, kalian scroll ke bawah. Ini ada force file. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesianya namanya tuh medan apa. Nah, kalian lihat transparan banget kan. Kalau misalnya kalian mau kembaliin ke bentuk semula, kalian ke material lagi, ke force file, terus kalian cari yang plastik. Nah, ini juga buat ngebalikin apa? Buat ngebalikin tekstur balok. Oke. Nah, sekarang yang bisa diatur ya guys ya. Kita scroll paling bawah. Ya, BTW ini aku sambil nonton ya, bukan lagi lagi. Oke, di bagian transparansi kalian pencet bagian nolnya ini. Nah, terus kalian harus ngasih titik di samping nolnya, dan jangan pakai spasi ya. Nah, kalau misalnya ada spasinya, kalian tinggal hapus spasinya. Ini kita contohnya kasih 0,6. Nah, semakin tinggi angkanya semakin transparan. Kalau semakin rendah berarti semakin nggak transparan gitu ya guys. Kalau kalian mau yang transparan banget, kalian tinggal tulis 100. Karena ini yang paling tuh ya, kelihatan buat kalian usaha baloknya kayak gini aja warna. Nah, caranya itu kalian ada dua cara juga, bisa complete color terus pencet yang sebelahnya. Nah, bisa ganti di sini juga sih, atau bisa ganti di bagian color. Kalian pencet salah. Kalian pencet yang bagian kotak
sudah geng. Nah gini ya jadinya. Nah kalau kalian misalnya mau lebih pencet baloknya mau bikin 2, kalian pencet select terus pencet baloknya, lalu kalian pencet yang buku ini. Nah kalau misalnya udah nggak kelihatan kan udah keduplikat apa enggak. Nah caranya kalian pencet move. Nah udah kelihatan kan. Kenapa nggak kelihatan? Gara-gara balok yang duplikat ini berdirinya persis di tempat balok yang duplikat. Pokoknya gitu lah guys ya, kalian paham aja. Oke, selanjutnya kita bikin tutorial cara ini bikin balok yang buat maju mundur itu. Tahu kan ya? Itu yang buat maju mundur itu di tower. Oke, kalian pencet toolbox. Kalau misalnya kalian nggak tahu, lihat aja pasti langsung tahu kok. Pencet toolbox. Terus sebentar. Oh iya namanya conveyor guys, nih yang conveyor ini pencet. Bisa di move, bisa di scale. Nah selanjutnya kita cobain ya guys apakah ini berfungsi. Oh ya, cara cobainnya adalah kalian pencet play. Nah gitu guys. Jadi bisa ya kalau misalnya kalian mau balik ke mode editing, kalian tinggal pencet stop. Nah selanjutnya kalau kalian mau menghapus bloknya kayak aduh ini gak cocok deh, aduh salah blok, aku mau hapus, gimana caranya? Pencet select, terus kalian pencet balok mana yang mau kalian hapus. Habis itu kalian klik cut delete atau yang ada gambar guntingnya. Nah oke, sudah. Jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita bikin tutorial cara bikin tangga. Bentar ini kita hapus dulu. Kita pencet part insert lagi, pencet lock lagi, kita enter kayak biasa. Terus habis itu ke shadow lagi. Oke, terus habis itu kita scale. Nah terus habis itu bentar aku kasih warna dulu ya lah ya biar gak polos-polos banget. Oke, sudah. Terus kalian tinggal ya tadi dan ininya berjarak lah ya. Kalau misalnya nggak berjarak nanti nggak bisa naik ya. Nggak bisa dinaikin tangganya. Nah jaraknya sekitar 2 kali tarik dulu, oke? Segini. Yuk coba ya sekarang kita pencet play. Bisa guys. Oke, selanjutnya kita bikin tutorial cara bikin tangga versi lain. Oke, caranya kalian ini nggak masukin part insert ya guys. Jadi kalian pencet yang namanya itu, kalian lihat di namanya yang apa? Kalian lihat di tempat yang namanya itu explorer. Nah di sini ada bagian workspace. Kalian pencet terus di sampingnya. Nah terus kalian pencet trust part. Nah kita enter dulu. Oke, lalu kita duplikat. Lalu habis itu ya bentar ini kita hapus dulu. Oke, kita scale. Ini kita tinggikan. Kita duplikat. Sudah. Kita coba ya. Oke, tutorial selanjutnya kalian mau tahu gak gimana caranya bikin apa itu namanya? Balok yang nggak bisa diinjak atau yang bikin jatuh. Kalian pencet part insert kayak biasa, enter. Terus habis itu ini karena cuman percobaan, kalau aku nggak warnain ya.
Oke, kita ukur gimana. Oke, inilah ya cukup. Nah, terus caranya itu kalian scroll ke atas. Nah, di sini ada can collect. Nah, ini kan collectnya kan di checklist. Kalau misalnya nggak di checklist, kalau misalnya kan collectnya nggak di checklist, nggak bakalan bisa diinjak. Nah, ini udah aku matikan. Sekarang kita pakai. Nah, bisa kan? Oke, tutorial selanjutnya gimana caranya bikin langitnya dirubah. Kayak, ini langitnya nggak bisa diubah ya, bosan banget itu doang. Nah, caranya itu kalian ke toolbox lagi. BTW toolbox itu kayak buat tempat item-item gitu ya. Nah, terus kalian di bagian modal ini scroll aja ke paling bawah. Nah, ini cuma 3 ini aja ya guys ya. Tapi kalau misalnya astagfirullah, apa sih maaf ya. Kalau misalnya langitnya gelap, berarti pencahayaannya juga terpengaruh ya. Maaf guys, udah ribet banget. Nah, contohnya ini ya, aku pilih yang sunset. Nah, kayak gini guys. Tuh, jadi berbayang-bayang, jadi tinggi gitu bayangannya. Apa sih, jadi bayangannya pokoknya bakal jadi gelap gitu. Nah, kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian mau hapus langitnya, kalian udah bosen gitu, kalian tinggal ke bagian lagi, tinggal ke yang ada yang terus pencet yang sky tropical, terus cut delete. Nah, sekarang gimana tutorial cara bikin flash. Nah, ikat sama cash shadow yang biasa. Bagian material lagi, terus kita scroll sampai ketemu neon. Nggak bakal kayak laser beneran gitu. Nah, ini kan nggak ada damage-nya gitu. Nah, caranya gimana? Kalian pencet select, terus pencet balok lasernya ini, terus habis itu yang di bagian part yang ada biru-birunya ini, kalian pencet close di sampingnya. Kalian pencet script, terus kalian cari namanya tuh touch damage or heal script. Pokoknya yang ada damage-nya gitu ya. Terus kalian pencet insert di samping. Nah, kayak gini guys. Kalau misalnya kalian gak mau ngatur, langsung keluar aja pencet X. Nah, di sini aku mau nonton siap dulu. Kalian pencet Alt keyboard. Nah, terus di bagian paling bawah nih ada command code sama DB kan. Nah, command code. Nah, ini buat apa ya command? Misalnya nih, buat ini kan contohnya, berarti kalau misalnya kita injek lasernya, darah kita bakal berkurang 20. Nah gitu. Kalau misalnya yang DB ini, seberapa cepat lasernya itu bereaksi gitu guys. Paham kan? Oke, kita edit yang bagian dulu. Bagian humanoid code. Ingat ya guys, baris-barisnya nggak boleh sampai ketukar atau nanti bakal nggak bisa. Aku coba pakai 23. Sekarang aku ganti DB-nya jadi 1 atau 2 itu udah normal. Itu paling normal ya. 22 aja. Nah, sudah. Terus habis itu kita tunggu berwarna. Kalau udah berwarna langsung kita pencet X. Sekarang, kalau misalnya kalian mau ganti scriptnya, kalian tinggal pencet baloknya lagi, terus kalian pencet yang touch damage ini nanti bakal biru. Oke, kita coba ya. Nah, kalau misalnya kalian kasih DB-nya 0 itu langsung jadi 1 kill guys. Tinggal gitu. Kita hapus. Nah, sekarang aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin apa itu blok buat teleport yang diinjak. Kalau diinjak bakal teleport. Kalian ke toolbox, terus habis itu bagian atas. Nah, terus kalian pencet yang teleport.
misalnya kalian injak blok hijau ini, kalian bakal pindah ke blok merah yang transparan gitu lah ya. Ini aku contohin. Kita coba. Nah, itu guys, ini tuh buat kalau di kemenangan gitu ya guys ya, atau mungkin buat shortcut yang langsung ke kemenangan gitu, paham kan? Oke, selanjutnya aku mau ngasih tutorial gimana caranya supaya biar ada patung kalian. Nah, kalian pencet toolbox lagi. Oh ya, BTW aku belum jelasin ada apa di toolbox. Nah, di bagian sini yang di bagian model pencet. Nah, terus di sini kan ada audio, ini buat lagu di towernya. Nah, kalau misalnya yang image ini buat gambarnya di towernya. Kalau meshes ini kayak buat, nggak tahu lah, patung-patung ini. Kalau yang animation ini aku nggak tahu. Nah, yang Rig Builder ini yang buat bikin patungnya. Nah, kita pencet. Terus kalian pakai yang R15 saja. Kalian pencet yang diri kalian sendiri ini. Atau kalian bisa pakai orang lain juga, tapi aku sebagai contoh pakai patung diri aku aja. Maaf ya, masih bacon. Nah, ini kan masih kecil nih patungnya, mau kalian gedein, mau kan? Kalian ke toolbox lagi, terus ke bagian paling bawah. Nah, terus ini kalian tinggal ganti seberapa besar badannya. Kalau misalnya nggak mau ribet, langsung aja kasih semua angkanya sama. Ini sebagai contoh aku kasih 3 semua. Nah, tuh. Waduh, astaga, terlalu ke bawah scrollnya weh. Nah, ini banget, gede banget. Kita move dulu. Ini gede banget asli. Bentar, ini kakinya tenggelam. Oke, selanjutnya kita rotate. Nah, selanjutnya kalian mau tahu cara ganti posenya? Kalian tinggal ke bagian Explorer, terus ke yang pokoknya yang gambarnya Lego ini, pencet sama sendirinya. Nah, ini kalian tinggal ubah-ubah aja bagian badan mana yang mau kalian ubah-ubah. Oke, nih. Aku sebagai contoh, aku mau ubah bagian kepala. Nah, ini bagian kepalanya. Kita putar. Ya bentar, ini nggak tahu jadi gini kenapa ya guys ya. Nanti aku cari tahu lagi ya. Oke? Nah, oke, tutorial yang paling terakhir guys, tutorial terakhir. Kalau misalnya kalian mau save towernya, ya bentar. Ini kita tambahin blok nasal dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau save towernya, kalian pencet file. Kalau misalnya kalian towernya belum jadi, tapi kayak aduh capek aja lanjutinnya, kalian pencet file ya tadi, lalu pencet save. Nah, kalau misalnya kalian belum bikin tower apa-apa, cuma ada tulisan save as kayak gini, kalian pencet. Nah, terus kalian tulis nama gamenya. Aku tutorial basic by Iva tutorial. Nah, gitu ya. Nah, yang bikin publish ini jangan kalian checklist, jangan tidak. Kalau kalian pencet nanti semua orang bakal bisa mainin tower kalian, padahal kan belum jadi ya. Nah, kalau udah kalian tinggal pencet save. Nah, udah deh, bakal kesimpan. Nah, terus kalau misalnya kalian mau buka lagi towernya, kalian ke studio light lagi, pencet file, open. Nah, lalu pencet bagian open lagi. Kalau misalnya kalian mau lanjutin tuh. Terus kalau kalian mau simpan lagi, kalian pencet save lagi.